Shalom, selamat malam. Saudaraku, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi dan sore malam hari ini saya ingin menyampaikan sedikit renungan ya dari Filipi pasal yang ke-10 ayatnya Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Nah, saudara, saya akan berikan judul firman Tuhan pada kesempatan saat ini adalah berbicara kehendakku ya. Nah, saudara, ini adalah kehendak Paulus ya, biarlah juga menjadi kehendak kita. Ya, di dalam ayat 10 dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehendak dari Paulus ialah mengenal Dia, ya, mengenal Dia dalam arti kata, saudara, mengikuti, ya, bukan hanya tahu siapa, tetapi ada hubungan, ya, ada hubungan pribadi, ya. Bicara pengenalan ini, saudara, ini bicara hubungan timbal balik, ya, bukan kita, artinya mungkin saudara kalau berbicara pengenalan ini saya memberikan sebuah contoh, ya, siapa sih yang tidak mengenal umpamanya sosok pribadi orang terkenal, tetapi sosok pribadi orang terkenal itu belum tentu mengenal saya, ya, karena kita, dalam arti kata mengenal ini saudara dari dua belah pihak, ya, ada komunikasi. Nah, inilah berbicara pengenalan. Nah, Paulus, saudara, mengenal Yesus. Ketika Yesus berbicara secara pribadi kepada Paulus, ketika Paulus menerima kuasa untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Sebab itu Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Ya. Jadi ini satu hubungan pribadi yang betul-betul saling mengenal, ya. Nah, akhirnya Paulus, saudara, mengenal Yesus yang dia dianiaya itu, akhirnya dia berbalik, ya, berbalik. Nah, kemudian dikatakan di sini kuasa kebangkitannya, ya, kuasa kebangkitan artinya Paulus itu dibangkitkan oleh rohnya Tuhan, oleh semangat, spirit, ya. Saudara, dia bangkit, ya, artinya yang tadinya Paulus mengejar, menganiaya, ya, tetapi dia berbalik. Di situ ada kebangkitan. Nah, yang membangkitkannya adalah dia tahu siapa Tuhannya, saudara. Yang membangkitkan dia adalah bagaimana Tuhan mengubah hatinya, ya. Dan yang ketiga dikatakan persekutuan dalam penderitaan. Nah, saudara, seringkali kita mengenal seseorang, ya. Lalu kita mengenal kemampuan orang itu berbicara kuasa, ya. Dikatakan kuasa kebangkitan. Kita mengenal kemampuan orang itu, kuasanya, ya. Dari sisi materi kita mengenal dia, saudara, ya. Dari sisi hubungan, ya, mungkin kita tahu, ya, kalau kita umpamanya saudara mengenal sosok pribadi seorang pejabat, katakanlah itu setingkat gubernur, maka kita mengenal kuasanya, ya, kuasa kemampuan dia, saudara, kita tahu, ya, artinya banyak jangkauan luas yang kita bisa peroleh lewat dia. Nah, itulah berbicara kuasa kebangkitan, ya. Kita mengenal Yesus, jangkauan Tuhan itu luar biasa. Dan dikatakan di sini persekutuan dalam penderitaannya. Nah, saudara, Alkitab mencatat bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, kita bukan saja dikaruniai percaya, tetapi menderita. Nah, seringkali saudara, ya, kalau berbicara persahabatan, ya, berbicara persahabatan, saudara, kalau kita punya duit, ya, maka banyak orang yang mau bersahabat dengan orang yang punya duit. Ya, dan saya pastikan itu, saya jamin itu. Tetapi ketika seseorang, saudara, tidak punya apa-apa dalam hidupnya, apakah orang itu masih diterima sebagai sahabat? Tentu seringkali tidak, saudara. Ya.
Nah, ini berbicara persekutuan dalam penderitaan. Ini maknanya, saudara. Artinya kita rela menderita ya karena persekutuan itu berbicara menjaga hubungan. Ya. Artinya kita mau menderita karena Yesus juga sudah menderita. Ya. Bahkan Alkitab berkata, ya, Dia mengampuni kita. Ya. Dia menerima kita apa adanya. Jadi ada persekutuan dalam penderitaan. Saudara, kalau saya mau menggambarkan berbicara persekutuan dalam penderitaan ini, makna yang lebih tepat kalau kita mengambil sebuah contoh. Bagaimana ketika bangsa Israel, ya bangsa Israel ketika mereka harus keluar dari Mesir lalu dalam perjalanan mereka melalui padang gurun. Nah, di padang gurun saudara mereka tidak mau ada dalam persekutuan dalam penderitaan, ya. Ya bersekutu ya dalam penderitaan. Artinya ketika ada di dalam situasi yang tidak enak, mereka bersekutu. Artinya mereka mempererat hubungan, ya. Tetapi seringkali saudara, ya kita lihat bagaimana bangsa Israel, ya ketika ada penderitaan mereka tidak bersekutu ya dalam penderitaan. Tetapi mereka seringkali saling menyalahkan, ya. Itulah sebabnya Alkitab mencatat itu sebagai sebuah persungutan, ya. Sehingga dia berkata kepada Musa, ya, lebih baik sebetulnya kami mati ya di hadapan kami ada daging asal kami makan enak, ya kira-kira begitu gambarnya, daripada kami harus keluar dari Mesir tapi kami harus menghadapi penderitaan. Nah, saudara, ini seringkali ya yang juga dialami oleh istrinya Ayub, ya. Ayub itu saudara mau menerima ya menderita, ya. Kalau berbicara persekutuan dalam penderitaan itu lebih tepat juga kalau kita ambil contoh seperti Ayub, ya. Ayub itu mau menerima ya bukan hanya yang baik-baik saja tetapi juga dia menerima. Beda dengan istri daripada Ayub, ya. Dia berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Matilah dan kutukilah." Nah, saudara, biarlah kehendak Paulus menjadi kehendak kita juga, ya, bahwa kita mengenal Yesus, ya, yang bangkit dari antara orang mati, yang disalib, saudara, yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Kita kenal dia, ya. Kenal dalam arti kata, saudara, kita mengikuti ya kata-katanya, ya. Kita mengenal dia dalam arti kata, saudara, ya, ada persekutuan. Ya. Dan dikatakan kuasa kebangkitannya kita menerima ketika di masa-masa sulit, ya. Ya, saudara, kalau dalam berbicara pertemanan, ya, kalau kita mengenal seseorang dalam masa-masa sulit, kadang-kadang kita, saudara, yang meminta memo lah begitu. Artinya dalam masa-masa sulit kita minta ada mujizat Tuhan terjadi. Nah, dikatakan persekutuan dalam penderitaan itu berbicara ya bagaimana dalam penderitaan, saudara, kita tetap masih bersekutu dengan Tuhan, ya. Kita bukan menjadi berbalik atau mungkin menyerang Tuhan atau mungkin menyalahkan Tuhan. Itu berbicara persekutuan. Seringkali ketika ada dalam penderitaan, saudara, orang tidak bersekutu dengan Tuhan, tetapi justru menyalahkan Tuhan. Nah, itu juga yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawan ketika Yesus ya akan disalib, ya. Seharusnya murid-murid ya bersekutu tetapi mereka malah menyangkali Yesus, saudara. Ya. Nah, saudara, Paulus ya tidak mau itu terjadi dalam kehidupannya. Sekalipun dia tidak berjalan bersama dengan Tuhan, mengiring Yesus, tetapi dia mau menderita karena Tuhan. Sebab itu, saudara, dalam penginjilan yang Paulus, saudara, berapa kali dia didera, ya, berapa kali dia harus menderita, bahkan dia bilang kalau dia mati, saudara, dia mau mati menderita karena Tuhan. Nah, tujuan daripada Paulus, ya, kehendak yang dikehendakinya mengenai 3 hal ini, yaitu berbicara supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi tujuan akhir, ya, dari Paulus, ya, adalah bagaimana ketika dia mati, dia dibangkitkan, ya. Kalau kemarin saya berbicara tentang langit yang baru, bumi yang baru, artinya, saudara, penderitaan yang dialami ini, saudara, hari-hari ini membawa Paulus ada
ya, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya, kalau Yesus berkata, dia duduk di sebelah kanan tahta Allah, dia menyediakan tempat. Nah, tempat itulah yang menjadi tujuan kita. Dan untuk mencapai tujuan itu, kita harus mengerjakan 3 hal. Pertama, mengenal. Lalu kita hidup dalam kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaan. Nah, dalam penderitaan ini seringkali saudara orang tidak bersekutu dengan Tuhan, tetapi seringkali bersekutu dengan dunia, mencari jalan sendiri saudara. Nah, mari sore hari ini, mari libatkan Tuhan dalam penderitaan. Ya. Sehebat apapun penderitaan itu, tetaplah saudara ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, jangan penderitaan yang ada saudara ketika saudara ditinggal, ya. Di situ saatnya saudara seperti istri daripada Ayub. Ya, dia mengutuki Tuhan. Dia meninggalkan Allah. Dia meninggalkan doa, dia meninggalkan ibadah, dia meninggalkan perenungan, banyak hal saudara. Nah, sebab itu saudaraku, biarlah kehendak Paulus menjadi kehendak kita malam hari ini. Supaya kehidupan kita juga saudara, ya, satu kali kita juga bersama dengan Paulus, ya, ada di tempat yang Tuhan Yesus sediakan. Ya, ingatlah perkataan Tuhan Yesus, ya, dia duduk di sebelah kanan tahta Allah, dia menyediakan. Nah, saudara, tempat itu tersedia bagi mereka yang mengenal dia dan yang hidup dalam kuasa kebangkitannya dan yang senantiasa bersekutu di dalam penderitaan, saudara. Artinya jangan ikut Tuhan enaknya saja, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah renungan yang saya bisa bagikan. Biarlah kita akan berdoa dan sebelumnya kita naikkan pujian. Ya, ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku yang ku dambakan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami boleh belajar malam hari ini tentang kehendak. Berbicara kehendak, kami mau belajar dari Paulus. Biarlah yang kami kehendaki, kami mengenal Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, yang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan biarlah kami boleh hidup menikmati kuasa kebangkitan Tuhan. Ketika kami ada dalam masa-masa sulit, senantiasa kuasa Tuhan membangkitkan kami. Kuasa Tuhan mengangkat kami. Kuasa Tuhan senantiasa boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami ada dalam penderitaan, ketika kami melakukan kebenaran, kami difitnah, kami dianiaya, mungkin kami dikucilkan. Biarlah hal itu membuat kami tetap bersekutu dengan Tuhan. Kami tahu itu adalah yang terbaik, sebab Tuhan mengaruniakan dalam hidup kami. Bukan hanya percaya, tetapi kami tahu kami harus menderita karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, biarlah satu kali ketika kami akan mungkin Tuhan tidak ada lagi di muka bumi ini, mungkin waktunya kami tiba, sehingga ketika waktunya tiba kami senantiasa dibangkitkan. Kami bangkit bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah yang dikehendaki oleh Paulus juga menjadi kehendak kami, menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terlebih bagi umat-umat-Mu, mungkin buat mereka yang mendengar, menonton siaran ini, biarlah hari-hari ini kehendak yang mereka cari adalah kehendak bagaimana sama seperti Paulus, yaitu mengenal Yesus, yaitu hidup dalam kuasa kebangkitan, bahkan ada dalam persekutuan di dalam penderitaan karena Injil, karena kebenaran, supaya satu
kali ketika mereka juga Tuhan panggil, mereka senantiasa ada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, Engkau mengajar kami berbicara kehendak. Biarlah bukan kehendak kami, tetapi biarlah seperti yang Paulus kehendaki. Kami ada dalam Tuhan, kami serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih saudara. Inilah renungan malam hari ini yang saya bisa bagikan, kiranya menolong kita berbicara kehendak, ya, bukan mengikuti maunya kita. Sekalipun ini berbicara 17-an, berbicara kemerdekaan. Kemerdekaan kita adalah ketika kita tahu, kita sadar kehendak yang kita ikuti adalah kehendak dari Paulus, ya, kehendak dari kebenaran firman Allah, yaitu mengenal Yesus, mengenal kuasa kebangkitannya, dan bersekutu di dalam penderitaan. Jangan jadikan penderitaan saudara menjadi sebuah alasan, ya, untuk meninggalkan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Amin.